Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga, sebuah paket perbincangan tentang masalah-masalah kehidupan keluarga yang dikemas oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari LBKK kali ini telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang masalah bagaimana kita sebagai orang tua itu menumbuhkan rasa hormat anak terhadap orang tuanya. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, ada banyak keluhan orang tua pada saat ini yang merasa bahwa anaknya itu kok tidak hormat gitu kepada orang tuanya. Mungkin kami-kami yang sudah berumur jadi orang tua itu merasa dulu kami itu kalau sama orang tua itu hormat sekali gitu Pak Paul. Juga terhadap guru, entah terhadap ayah dan ibu. Nah, sekarang itu rasanya kok tidak terlalu seperti kami-kami dulu gitu, anak-anak ini. Apakah keluhan itu memang umum gitu Pak Paul? Saya kira demikian Pak Gun. Karena kita ini memang memasuki abad yang baru dengan pola pikir dan nilai hidup yang juga bergeser dari yang sebelumnya. Sebelumnya kita ini hidup dalam zaman feodal di dunia ini, baik di negara kita maupun negara-negara lain. Dan kita tahu bahwa dalam masa itu seseorang mendapatkan pengakuan, penghormatan dan sebagainya bukan berdasarkan hasil karyanya, tapi atas dasar siapa orang tuanya. Jadi raja itu dipilih bukan karena dia adalah seorang yang bijaksana dan bisa mengatur negara, tapi raja itu dipilih karena dia adalah anak dari ayahnya yang adalah penguasa sebelumnya. Nah, itu adalah sistem kehidupan pada zaman dulu dan memang masih terus berdampak hingga mungkin 30-40 tahun yang lalu. Tapi setelah itu kita memang memasuki iklim yang baru, yaitu iklim demokrasi. Nah, iklim ini mewabah dan telah benar-benar mempengaruhi dunia secara keseluruhan. Sehingga akibatnya kita tidak mudah untuk menghormati seseorang berdasarkan statusnya atau siapa orang tuanya, atau karena memang saya seharusnya menghormati dia. Kita cenderung sekarang memberikan penghormatan atas dasar karya atau hasil atau perbuatan. Jadi orang yang kita anggap layak menerima penghormatan adalah orang yang telah menghasilkan sesuatu, telah berbuat sesuatu yang memang sepatutnya lah menerima penghormatan. Nah, jadi kira-kira itulah yang melatar belakangi juga Pak Gun, kenapa ada pergeseran. Sehingga kalau orang berkata, dulu anak-anak itu jauh lebih hormat kepada guru, kepada orang tua, tepat sekali, memang demikian. Dan sekarang kok anak-anak tidak terlalu hormat, iya memang begitu juga. Sebab penekanannya adalah pada perbuatan, bukan pada siapa orang itu. Demikianlah. Nah, bagaimana sikap orang tua, Pak Paul, untuk menumbuhkan respek anak kepada orang tua? Mungkin ada contoh-contoh konkret dari Pak Paul. Pertama-tama, anak kita itu haruslah anak yang mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Karena menghormati orang tua sebetulnya bukanlah pilihan. Bukanlah saya kalau mau menghormati, saya menghormati. Kalau saya tidak mau, ya saya nggak usah menghormati. Tidak. Menghormati orang tua adalah satu dari 10 hukum Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan Tuhan juga memberikan janjinya di situ. Sebab anak-anak yang menghormati orang tua akan diberikan umur yang panjang. Jadi Tuhan memang sangat memperhatikan aspek penghormatan terhadap orang tua. Saya kira alasannya sangat jelas sekali ya. Anak yang tidak bisa menghormati orang tua akan sulit sekali menghormati Tuhan sebetulnya. Jadi
anak pertama-tama sebelum bisa menghormati orang lain, harus menghormati orang tuanya terlebih dahulu. Sebab orang tualah orang pertama yang dilihatnya. Orang tualah orang pertama yang juga merawatnya. Orang tualah orang yang pertama memberikan kebaikan kepadanya. Jadi orang tua adalah orang pertama yang diminta Tuhan untuk dihormati oleh anak-anaknya. Jadi anak-anak kita memang mesti kenal Tuhan dan takut akan Tuhan, sehingga terdorong untuk menaati perintah Tuhan. Itu yang pertama. Nah, secara praktisnya apa yang harus dilakukan oleh orang tua ya, sehingga anak-anak kita itu bisa hormat kepada kita. Secara prinsip, orang tua haruslah menjadi orang tua yang konsisten ya, orang tua yang sama dalam dan luar, orang tua yang tidak berpura-pura. Sebab anak itu adalah orang dalam, anak itu adalah orang yang mengerti sisi lain dari orang tua yang tidak dilihat oleh orang lain di luar. Dengan kata lain, anak adalah orang yang paling peka dengan kepura-puraan. Nah, kalau kita di luar berbuat A, di rumah berbuat B, yang tahu anak, bukannya orang luar. Nah, jadi tatkala anak menyaksikan ketidakkonsistenan ini, reaksi yang biasanya dirasakan atau ditunjukkannya adalah kemarahan kepada si orang tua. Dan kemarahan yang sebetulnya berakhir pada tidak lagi hormat pada orang tua, tidak respect. Karena engkau menampilkan sisi yang sama sekali berbeda dengan keadaan engkau yang sebenarnya di rumah. Nah, kira-kira itulah yang akan dilihat oleh anak-anak kita. Jadi kesamaan itu penting sekali, kekonsisten itu sangat penting sekali. Mungkin anak jadi jengkel ya, mungkin dengan penampilan kita yang berbeda itu tadi yang Bapak katakan. Dan dari kejengkelan itu lalu tumbuh ketidakhormatan atau tidak respect kepada orang tua itu gitu Pak. Betul, betul. Jadi kalau kita mau anak kita menghormati kita, Pak Paul tadi sarankan supaya kita itu satu kata dan perbuatan kita itu sama. Betul, betul. Nah, masalahnya adalah juga pengertian anak itu terhadap hormat itu. Dia merasa saya itu sudah menghormati orang tua saya sudah hormat pada ayah ibu, tapi tuntutannya itu yang melebihi dari apa yang mereka bisa lakukan gitu Pak Paul. Jadi dia merasa itu sudah berlebihan tuntutan kita itu. Gimana itu Pak? Di sini memang diperlukan suatu sinkronisasi ya, penyesuaian, sehingga adanya kesamaan definisi. Karena ada kalanya orang tua menganggap tindakan tertentu tidak hormat, anak menganggap itu hormat. Contoh yang paling klasik adalah anak misalnya tidak senang karena ditegur, kemudian dia mengurung diri di kamar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Atau apa yang seharusnya menjadi reaksi kita? Apakah tindakan anak ini tidak hormat kepada kita? Ataukah hormat, tapi dia sedang membutuhkan waktu untuk marah, untuk ngambek gitu misalnya. Nah, saya kira orang tua juga perlu belajar menerima perspektif yang berbeda. Bahwa tindakan seperti ini belum tentu menunjukkan ketidakhormatan. Saya cenderung mendefinisikan tidak hormat dengan kata melawan atau membangkang. Nah, ini saya meminjam dari konsepnya Dr. James Dobson dari Focus on the Family di Amerika Serikat. Dr. Dobson pernah berkata bahwa kita hanya perlu menghukum anak kalau anak itu membangkang. Kalau anak itu berbuat kesalahan yang sesuai dengan usianya, tidak perlu kita hukum. Sebab anak itu akan berbuat kesalahan. Nah, tapi kalau anak membangkang kita sudah beritahu, tapi dia terus membangkang, berarti memang anak itu melawan. Dan sewaktu dia melawan atau membangkang, yang terhilang adalah rasa hormat pada diri kita. Nah, itu yang perlu kita sambuti atau berikan sanksi kepadanya. Jadi, saya mendefinisikan tidak hormat secara lebih sempit ya Pak Gun ya, yaitu membangkang dengan sengaja melawan otoritas kita. Nah, itu adalah memang tidak hormat. Kalau dia hanya ngambek, dia marah dan sebagainya, saya kira itu belum tentu tidak hormat. Atau ada anak waktu kita tegur dia juga emosi, dia juga marah, berteriak dan sebagainya.
itu belum tentu anak itu menunjukkan ketidakhormatannya kepada kita. Mungkin saja itu adalah ekspresi ketidaksenangannya yang berlebihan, itu saja. Dan sekaligus kejujuran anak itu Pak ya. Jadi dia tak puas, dia mengekspresikan dalam bentuk seperti itu. Iya. Tetapi juga ada yang diamati itu suatu rasa hormat atau respek yang semu gitu Pak Bal. Yang kelihatannya dia menghormati orang tuanya, padahal di belakangnya itu dia tidak punya rasa hormat sama sekali dengan orang tuanya. Itu apa itu Pak Bal ya? Itu dua kemungkinan Pak Gun. Yang pertama adalah anak itu memanipulasi orang tuanya guna mendapatkan keinginannya. Dia tahu dengan dia bertindak seperti yang diinginkan orang tua, dia akan aman dan dia akan mendapatkan yang dia butuhkan. Atau yang kedua, dia takut. Jadi bukan lagi hormat tapi takut. Dia tahu kalau dia melakukan A atau B, orang tuanya akan marah dan menghukum dia dengan berat. Nah, daripada dia mengalami hukuman tersebut, ya dia ikuti sajalah aturan mainnya. Tapi di luar, dia sama sekali tidak mengindahkan. Ya, tapi itu biasanya memang orang tua tidak menyadari hal itu Pak Bal. Karena pandainya si anak itu bersandiwara gitu loh Pak Bal. Bisa sekali. Dan bagaimana kita mencegah hal itu terjadi dalam diri kita. Nah, kalau saya misalnya anak saya itu hormatnya tapi semu gitu, dan saya tidak merasa bahwa itu suatu rasa hormat yang semu yang ditujukan kepada saya mengambil bagian dalam kesalahan ini. Betul Pak Gun. Jadi kita sebagai orang tua memang perlu meneropong diri ya, mengintrospeksi apakah ada hal-hal yang telah kita lakukan yang akhirnya menghilangkan rasa hormat anak terhadap kita. Contoh yang klasik ya Pak Gun ya. Misalkan waktu kita bertengkar dengan pasangan kita, baik istri atau suami kita. Kita misalkan mengeluarkan kata-kata yang kasar atau membuat pasangan kita itu nangis dan sebagainya. Nah, waktu anak menyaksikan ini, anak bisa sekali marah. Namun tidak berdaya untuk mengungkapkan perasaannya itu. Dalam kemarahan, melihat misalkan si ayah melecehkan si mama, si anak akan kehilangan respek, akan sulit sekali menghargai si papa seperti dulunya. Nah, meskipun tidak dia ungkapkan, tapi perasaan tersebut mulailah terakumulasi, tertimbun dalam hatinya. Dia mulai sulit untuk bisa dekat dengan si papa, atau misalkan kebalikannya, si mama kalau marah, beremosi tinggi, main seenaknya saja, pukul, maki semua orang di rumah. Nah, nggak bisa si anak akan juga kesulitan untuk bisa akhirnya menghormati si mama. Jadi tindakan seperti itu juga menjadi bahan yang akan mengurangi rasa respek anak terhadap terhadap orang tuanya. Iya. Ada juga orang tua itu yang merasa kalau dia itu bersenda gurau dengan anak atau anak-anak mereka, itu membuat anak menjadi tidak respect terhadap orang tuanya. Pendapat yang seperti itu betul apa enggak? Saya kira bergantung pada senda guraunya seperti apa ya. Misalkan teman anak-anak kita datang, terus kita bersenda gurau seperti misalkan ya, contohnya anak kita ini pria, kita ini pria juga. Anak-anak wanita datang berkunjung ke rumah kita. Kemudian kita bercanda dengan teman-teman wanita, anak-anak kita. Bercandanya seperti kita itu anak remaja juga. Malahan mulai memegang-megang bahu si anak wanita tersebut. Nah, anak kita mungkin sekali ya tidak suka dengan tindakan ayahnya seperti itu. Nah, akibatnya dia akan tidak respect pada kita. Jadi senda gurau yang melewati batas memang itu bisa membuat anak kehilangan respek pada orang tuanya. Senda gurau yang misalnya melecehkan si anak, misalnya anak itu agak pendek ya, pendek, kontet, pendek, kate, misalnya seperti gitu terus sampai anak itu marah, tapi si ayah atau si ibu terus suka meledek seperti itu. Nah, si anak akan kehilangan respek. Namun senda gurau yang sehat, yang alamiah, bercanda dan sebagainya, saya kira itu hal yang justru menyuburkan hubungan antara orang tua dan anak. Dan orang tua tidak perlu takut kehilangan respek. Begitu. Pak Pol, mungkin apa tidak, kalau si anak itu terlalu didisiplinkan ya,
sedang anak sekarang juga menuntut kebebasan ya Pak Pol. Itu dengan tindakan orang tua yang terlalu disiplin, anak itu bisa respect atau tidak Pak Pol? Hukuman yang berlebihan atau disiplin yang tidak kena sasaran ya, semena-mena, itu berpotensi besar ya Bu Ida, menghilangkan respek anak terhadap kita. Sebab anak tatkala menyaksikan orang tua itu semena-mena terhadapnya, memukul terlalu keras, memaki terlalu kasar, dan misalkan kalau marah tidak bisa berhenti pada satu topik, terus melebar kemana-mana misalnya. Nah itu berpotensi besar untuk menghilangkan respek anak terhadap orang tua. Jadi pada intinya, kalau boleh saya simpulkan, apa itu yang dituntut oleh anak ya, atau dia harapkan oleh anak, sehingga anak bisa menghormati orang tua, adalah kita menjadi orang yang benar. Menjadi orang yang benar. Saya ingat satu firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 92. Mulai dari ayat 13 hingga 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon arah di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi intinya adalah orang yang benar itu akan bertunas seperti pohon korma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Orang tua seharusnya lah menjadi orang yang benar. Orang yang benar bukan orang yang sempurna, tapi orang yang terus berusaha untuk hidup benar. Waktu dia salah, dia berbuat kekeliruan, seyogianya dia minta maaf kepada anak. Waktu dia tahu dia terlalu cepat emosi, seyogianya lah dia belajar untuk mengekang emosi. Misalkan kita emosi, marah kepada anak, kita tahu kita salah, kita minta maaf kepada anak. Namun minggu depan kita berbuat hal yang sama. Dan kalau itu berlangsung berkali-kali, si anak tidak akan menghargai permintaan maaf kita. Sebab bagi dia percuma. Engkau minta maaf hari ini, minggu depan kau mau marah, engkau akan marah lagi semaumu. Dan anak akan merasa terhina pada akhirnya. Siapa memangnya saya ini? Bisa diperlakukan seenaknya. Engkau lagi merasa salah, engkau bisa minta maaf. Engkau lagi mau marah, engkau akan bisa benar-benar menghina saya seperti itu. Nah, hal seperti itu memang harus menjadi pergumulan orang tua. Orang tua itu dituntut Tuhan untuk bertumbuh. Sama seperti anak juga dituntut Tuhan untuk bertumbuh. Nah, orang tua dituntutnya untuk bertumbuh menjadi orang yang benar. Gitu. Mungkin juga kasih dan kesabaran ya Pak Pol. Kelemah lembutan itu mungkin juga membuat anak itu respect ya pada orang tua. Betul, betul. Saya kira perkataan-perkataan yang menghina atau yang kasar itu akan benar-benar memicu ya kemarahan anak dan akhirnya menghilangkan respek anak terhadap kita. Itu betul. Kalau pengaruh dari luar Pak Pol, dari teman-teman luar itu apa juga bisa membuat anak itu kadang-kadang itu melawan pada orang tua? Bisa. Misalkan dia mulai melihat bahwa teman-temannya itu mudah keluar rumah, sedangkan anak kita susah keluar rumah, harus minta izin. Waktu kita larang, mungkin sekali dia marah karena membandingkan diri dengan teman-temannya, dan dia akan menilai kita yang kolot, yang terlalu mudah khawatir dan sebagainya. Nah, bisa sekali itu memang mempengaruhi anak. Tapi bagi kita yang penting adalah rumah tangga kita mempunyai aturannya juga. Misalkan kita sudah punya aturan, pada hari sekolah anak-anak tidak boleh keluar. Hanya boleh keluar untuk kegiatan yang bersifat sangat penting sekali. Misalnya ada persekutuan doa, hari Rabu dia mau ikut, ya silakan. Selain itu tidak ada acara ke mall atau main bowling atau apa, nggak ada. Dia harus belajar di rumah. Nah, dia harus patuhi hal itu. Tapi kita juga fleksibel atau luas. Hari Sabtu dan hari Minggu misalnya tidak izinkan dia keluar. Nah, hal seperti itu ya tetap kita pegang, jangan kita korbankan. Gara-gara kita ingin disukai oleh anak. Sebab ini adalah bahaya yang satunya. Ada orang tua yang sangat takut sekali
dimarahi atau tidak disukai oleh anak, sehingga berupaya keras supaya disukai oleh anak. Nah, ini juga bisa menjerumuskan orang tua pada masalah yang sama berat ya, begitu. Iya. Memang sebagai orang tua itu kita ya berusaha untuk menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita, antara lain ya bagaimana anak itu belajar menghormati orang tuanya, Pak ya. Nah, apakah kecenderungan saat ini di mana ada banyak orang tua yang betul-betul sudah tua, itu sudah lanjut usia, ditinggalkan oleh anak-anaknya, itu merupakan salah satu bukti, salah satu bentuk, maksud saya bukan bukti, tapi salah satu bentuk tidak respeknya anak terhadap orang tua. Bisa jadi, tapi yang lebih pasti ya, menurut pikiran saya adalah ini adalah bukti bergesernya nilai hidup manusia, yakni manusia makin hari makin menghargai yang kita sebut produktivitas, sehingga nilai hidup kita makin hari menjadi makin pragmatis, yaitu selama berfungsi, selama itu pula lah dia itu berharga. Tidak berfungsi, tidak berharga lagi. Nah, nilai hidup ini saya khawatir memang makin hari makin merebak kemana-mana. Karena apa? Karena seringkali nilai hidup seperti ini dikaitkan dengan era modernisasi. Karena masa modern itu sebetulnya didahului oleh yang kita sebut masa industrialisasi ya. Nah, masa industrialisasi adalah masa produktivitas, di mana benar-benar penekanannya adalah pada produksi, menghasilkan. Nah, tatkala manusia juga mulai memegang atau mengadopsi nilai hidup seperti itu, saya kira yang tadi Pak Gun sebut akan terjadi, yaitu orang tua akan seolah-olah disingkirkan dari kehidupan. Karena apa? Karena tidak lagi menghasilkan apa-apa. Bahkan dirasakan sebagai penghambat produktivitas, itu mungkin Pak. Bisa jadi. Jadi ini adalah bahaya yang kita mesti memang camkan baik-baik. Karena Tuhan benar-benar menekankan hal itu, bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi menghormati itu berarti juga memelihara mereka, mengasihi mereka, dan tidak mencampakkan mereka tatkala mereka seolah-olah tidak lagi berfungsi untuk kita. Ya, tapi juga ada firman Tuhan yang mengingatkan bahwa khususnya kepada bapak-bapak itu untuk tidak menyakiti hati anak-anaknya, Pak ya. Iya. Jadi itu suatu hubungan timbal balik saya rasa yang Tuhan berikan kepada kita supaya terbentuk suatu keluarga yang harmonis. Betul. Karena kalau tidak si ayah bisa menjadi batu sandungan bagi si anak dengan cara menyakiti anaknya itu. Ya. Jadi demikianlah tadi para pendengar sekalian yang kami kasihi, kami telah persembahkan sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga, khususnya tentang bagaimana membangun rasa hormat atau respek anak terhadap orang tuanya. Perbincangan kami tadi bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Dan demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang